Ya alhamdulillah sih kalau berkurang gue bisa kumpul sama keluarga juga ya. Keluhan selama karantina. Keluarga keluarga aja keluarga Satu. ya. Di rumah aja. Ya gue sih selama karantina kalau lagi ada kuliah gue bangun pagi, kalau nggak ada ya gue bangun siang. Paling biasanya ya gue di rumah aja sih, iseng-iseng nulis gitu, pikirin apa yang harus dipikirin, padahal mah nggak penting gitu. Ya lanjut. Gue selama karantina gue cuma di rumah aja, tapi gue juga punya kesibukan. Nanti gue ceritain. Selama karantina gue di rumah aja. Ngapain? Main Mobile Legend. Ya gue di rumah aja sih, tiduran, mandi, buka HP, main ML udah. Ya sibuk kerja sih sama bantu-bantu aja di rumah. Gue selama karantina biasa-biasa aja sih kehidupan gue. Gue bangun tidur, gosok gigi, mandi. Habis itu soal yang enggak lah. Maksud gue karena gue mungkin hobinya ngedesain, gue juga nyari inspirasi. Ya cari inspirasi doang, tapi yang nggak tahu gue bikinnya kapan. Gitu sih. Gak ada yang berkurang, gak ada yang bertambah. Biasa-biasa aja sih gue. Yang bertambah gue jadi mager, jadi kayak rebahan mulu sampai bosen. Dulu waktu jamnya kuliah gitu pengen buat rebahan, giliran udah kasih rebahan pengen kuliah. Terus yang berkurang ya kayak waktu main gue jadi berkurang sama temen-temen. Yang tadi gue biasa lontang-lantung kemana-mana gitu ya kan, biasa kelayaban sono sini, nongkrong sana sini, jadi gak susah lah. Nah, lanjut ke yang tadi. Yang bertambah, gue jadi bisa bikin-bikin kayak video-video walaupun gak jelas gitu aja YouTube. Terus gue juga masak-masak. Dari situ gue juga jadi bisa masak beberapa, nggak semuanya. Kekurangan ya? Kekurangannya ya gue jarang bisa nongkrong sih, bener. Nongkrong jauh gitu. Yang bertambah nggak ada. Yang berkurang mungkin ini doang sih. Waktu gue main-main keluar jadi nggak main-main lagi. Waktu gue nongkrong jadi nggak nongkrong lagi. Jadi gitu aja. Yang bertambah mah nggak ada, yang kurangnya gue nggak bisa nongkrong sama temen. Ya berkurangannya kayak jadwal gue di luar rumah. Ya yang nambah ya kemageran gue sih. Itu doang sih. Itu kurangnya, gue kurang jadwal di luar. Sama karantina mungkin yang bertambah gue jadi makin mager. Jadi biasanya gue dibangunin sekali gue langsung bangun, tapi sekarang harus kayak berkali-kali karena gue udah menyatu dengan kasur gitu. Kalau yang berkurangnya gue berkurang gimana ya, jadi kayak gue kurang nongkrong sama teman-teman gue. Kemarin tuh pas bulan puasa gue harusnya kayak banyak bukber, tapi jadi batal bukbernya gara-gara ya PSBB dan segala macem lah gitu. Keluhannya apa ya? Sering disuruh balik sama bapak gue. Pulang-pulang gitu. Keluhan selama karantina ya gue merasa kayak bosen aja gitu. Setiap hari di rumah, bingung mau ngapain lagi. Mau main HP aja ya bosen, mau buka laptop ya mau ngapain. Paling nugas kuliah gitu. Kalau enggak ya bikin-bikin apa gitu yang harus gue bikin. Masak biasanya gue, soalnya hobi masak juga sih. Selama karantina udah banget gue, mana-mana harus pakai masker. Kalau boleh keluar juga gue harus izin dulu sama bapak gue. Bapak gue galak, nggak bisa sembarangan ya mah ya orangnya. Gabut banget anjir di rumah. Main ML doang kerjaannya, ngapa-ngapain, tiduran doang, kamar, nonton TV, minum es teh manis. Ya keluhan gue sih, gue nggak bisa main sama teman-temen, bisa nongkrong, nggak bisa main lagi. Ya udah. Nggak ada sih, karena gue ngerasa nggak ada yang kurang dari gue selama karantina. Ya biasa aja, kayak ngejalanin hidup biasa. Keluhan gue mungkin gue terlalu gabut banget ya di rumah. Gue nggak ngapa-ngapain, jadi kayak gue udah pusing gue nyari gaya kayak gimana lagi buat terbahan. Pendapat tentang PSBB menurut gue itu ada baik ada buruknya juga sih. Ya baiknya kayak beruntung juga Indonesia nggak apa namanya, nggak separah kayak di Italia gitu, kayak sampai lockdown total tuh dia nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja.
Kalau di Indonesia kan masih bisa gitu mas, yang kerja ya kerja. Cuman syaratnya harus ngikutin PSBB, kayak naik motor nggak boleh boncengan, terus harus jaga jarak juga, pakai masker, bawain sanitizer sama sarung tangan sih. Udah. Persatuan social distancing bareng-bareng. Jadi menurut gue PSBB itu sebenarnya baik, tergantung warganya dan semua rakyat Indonesia aja yang mengaturnya. Kalau mereka bisa nurut, mungkin corona nggak bisa hilang. Corona kan virus, susah hilangnya, tapi masih bisa dicegah kalau lu pada nurut sama PSBB. Pendapat tentang SPB, pendapat gua ya baik sih, itu mah tergantung masyarakatnya sendiri ngejalaninnya baik apa enggak. Pendapat tentang PSBB ada sih kan, karena gue nggak pernah pergi jauh sih, tapi ya lumayan efektif sih kalau kata gue, ya lumayan sih ya. Menurut gue PSBB adalah solusi yang menimbulkan banyak aksi gitu sih. Jadi kayak banyaknya timbul kecemburuan sosial yang menurut gue kadang rancu gitu. Jadi kayak banyak orang yang mengikuti dengan sesuai prosedur PSBB, tapi ada juga yang nyeleneh gitu. Dan bahkan ada yang memanfaatkan PSBB ini jadi negatif gitu. Ada beberapa lah, influencer lagi. Kesel gue. Mau main, jadi main. Iya, harapannya ya nggak ada harapan buat apapun dah. Biasa aja selalu. Setelah karantina gue mau jalan-jalan, mau main sampai 10 hari nggak pulang sama cewek, mana aja gue mah jajan-jajan, ngabisin duit, udah. Terus lagi harapannya semoga PSBB diudahin, virus berkurang, semuanya hilang. Itu aja sih. Setelah karantina ya gue pengen main, nongkrong, jalan-jalan yang jauh lah, yang intinya mah harapannya ya gue bisa jalan-jalan sama keluarga. Setelah karantina gue mau jalan-jalan lah, pasti jalan-jalan karena udah bosen banget gitu, kayak jalan cuma kayak kantor atau main doang. Terus harapan gue ya itu jalan-jalan pokoknya, yang jauh pokoknya mah. Setelah karantina gue mau nongkrong, mau makan-makan di restoran, mau ke mall, mau ngabisin waktu gue bersama keluarga gue dan kasih yang tercinta. Kalau gue sih ya semoga gue lebih produktif lagi ya. Harapannya sebenarnya gue pengen jalan-jalan, terus mungkin gue juga pengen nyari kerja baru gue, soalnya kemarin baru resign juga gue gara-gara corona.